Kalau bisa kemarin kan bilang kan sempat mau cium tangan Pak RK nih. Hari ini mungkin gimana nih kalau misalnya memang datang? Ya nanti kalau hadir ya. Tapi masih sayang nggak Mbak sama Pak RK Mbak? Pelan-pelan pintu. Misalnya pelan-pelan kasih jarak ya. Kasih jarak. Kita duduk di situ dulu aja biar lebih nyantai kamu. Karena lebih ringan ya. Kalau itu 10 kilo. Oh, 10 kilo ya, Kak? Ini depan ya. Guys, kan begini, hasil mediasi tadi pihak dari kuasa hukum penggugat itu menyatakan deadlock. Kenapa? Karena meminta Pak Ridwan Kamil hadir dalam mediasi. Kami sudah menyampaikan bahwa dalam pasal 6 ayat 4 bahwa ada alasan yang sah bahwa prinsipal tergugat boleh tidak hadir. Alasannya apa? Karena Pak Ridwan Kamil sedang menjalankan tugas atau profesi yang dia tidak bisa tinggalkan. Sama-sama sudah kita ketahui Pak Ridwan Kamil ada arsitek. Dan sebagai etikat baik, Pak Ridwan Kamil sudah menyerahkan surat keterangan beliau kepada hakim mediasi. Itu landasannya sehingga sudah memenuhi perma nomor 1 bahwa ada alasan yang sah. Di samping itu ada surat kuasa yang diberikan Pak Ridwan Kamil kepada kami semuanya tim untuk menghadiri mediasi, dan itu sesuai dengan pasal 18 ayat 3 bahwa mediasi dapat diwakilkan kepada kuasa hukum. Nah, karena sudah memenuhi itu, tentunya kami memberikan resume kepada hakim mediator. Nah, kalau misalnya pihak sebelah kuasa hukum deadlock, yaitu hak dia. Nah, ini sidang lanjut, tidak ada kesepakatan. Yang pasti nanti ada panggilan berikutnya persidangan. Kira-kira gitu hasilnya tadi. Untuk persidangan ada ketegangan nggak sih Bang tadi di dalam? Gimana? Sempat ada ketegangan atau argumen? Oh, nggak ada. Ini hanya menjelaskan kedudukan Perma nomor 1 tahun 2016. Karena memang dalam Perma itu memang ada pasal 6 ayat 1-nya disebutkan memang kewajiban untuk hadir. Tetapi kan pasal 3, pasal 4-nya itu mengatur boleh tidak hadir asal sepanjang alasannya sah. Dan sudah disampaikan kepada hakim mediatornya untuk menjadi alasan Pak Ridwan Kamil tidak bisa hadir. Nah, kalau dari pihak sana tadi sudah sampaikan bahwa deadlock, mereka inginannya deadlock, ya sudah. Berarti kami sudah juga menyampaikan alasannya dan kami sudah menyampaikan juga resumenya. Kira-kira begitu. Bang, apakah nanti persidangan Pak RK sendiri akan hadir? Tidak ada kewajiban lagi hadir, karena hadir itu kan pada ketentuan perma itu kan disebutkan mediasi. Nah, itu pun bisa diwakilkan pengacara. Selanjutnya nanti itu kan sidang nanti tidak perlu lagi hadir Pak Ridwan Kamil, hanya kuasa hukum saja yang hadir. Pak Ridwan Kamilnya memang kemana, Bang? Gimana? Pak Ridwan Kamilnya memang kemana? Yang beliau kan sedang menjalankan profesi atau pekerjaan yang ditinggalkan. Itu sudah dengan perma. Beliau kan arsitek. Jadi sama-sama kita pahamin lah gitu. Informasinya keluar negeri, Pak? Enggak. Pak, terkait dengan tuntutan 10 miliar gimana, Pak? Ya, itu masuk pokok materi, kita akan jawab nanti di dalam persidangan nanti. Tapi tadi pada saat di mediasi diobrolin juga nggak sih Bang? Terkait dengan Gimana? terkait dengan tadi sejumlah uang tersebut? Nggak ada. Yang pasti resume sudah kami sampaikan. Inti resume kami menyampaikan bahwa tidak ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat. Ini nggak ada hubungan hukum. Ya kalau nggak ada hubungan hukum, apa yang mau tarik-tarik gitu loh. Kami adalah dengan secara tadi melalui Bapak Majelis Hakim Mediator, saya ini sampaikan bahwa kalau ketidakhadirannya Bapak Ridwan Kamil ini jangan menjadi menghambat proses hukum di keperdataan. Maka dari itu kami memohon kepada Majelis Hakim dan akhirnya disetujui bahwa mediasi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Karena apa? Bahwa tergugat tidak hadir. Beda dong kalau kita bertemu prinsipal Ridwan Kamil dengan klien kami ini. Yang kita bicarakan kan fundamental. Kuasa hukum kan tidak punya hati nurani bahwa bagaimana Lisa memperjuangkan anaknya. Atas perbuatan Lisa dan Ridwan Kamil lahirlah seorang anak
ya, anak ini perlu hak identitas. Kok dia tidak bisa datang gitu loh? Alasannya tidak sah. Dan majelis hakim pun menilai alasannya itu tidak sah. Karena alasannya itu hanya surat yang ditulis dia sendiri pakai tanda tangan. Saya bertanda tangan Ridwan Kamil begini macam karena alasan dia bekerja dan dia nggak bisa sebutkan kerjaannya apa. Coba Bapak tim kuasa hukumnya Bapak Ridwan Kamil yang pada pokoknya adalah deadlock atau tidak menemukan kesepakatan. Kenapa tidak menemukan kesepakatan? Yang pertama, kami mengacu dalam Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa mediasi itu harus dihadiri oleh prinsipal langsung. Ya. Jika tidak hadir di pasal 7 berarti dianggap tidak itikat baik. Tadi alasan dari lawyer tergugat Bapak Ridwan Kamil tidak bisa hadir dan menguasakan seluruhnya kepada kuasa hukumnya dikarenakan sibuk kerja. Yang saya tanyakan sibuk kerjanya sibuk apa? Beliau sudah tidak pejabat publik, beliau sudah sipil, dan surat yang dikasih oleh tim kuasa hukumnya adalah surat resmi pribadi dari Bapak Ridwan Kamil yang alasannya kerja dan tidak bisa disebutkan. Sedangkan dalam perma itu jelas kalau misalkan prinsipal itu tidak bisa hadir, apa alasannya? Satu, memang pekerjaan itu jelas misalkan tugas negara. Justru saya di sini sangat senang. Hukum tegas. Berarti majelis tadi mediator jelas menjalankan Perma nomor 1 tahun 2016. Terima kasih majelis hakim yang mulia telah menganulir semua aspirasi dari pihak penggugat maupun tergugat. Jadi agenda kedepannya kita langsung masuk ke materi pokok perkara yang mana kita akan buka-bukaan bukti, saksi, bahkan saksi ahli dan fakta-fakta persidangan yang akan terungkap. Kita akan lihat siapa di sini yang akan terbukti secara umum. Makasih ya. Ya.